Halo teman-teman yang luar biasa. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, dan ketenangan di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan warna. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang begitu dekat dengan hati kita, yaitu tentang jangan takut berjuang. Kita ambil nafas dalam-dalam, dengarkan musik relaksasi yang mengalun lembut ini, dan biarkan kata-kata ini menyapa jiwa kita. Ini adalah waktu untuk kita merenung, menemukan kekuatan baru, dan untuk mengingat bahwa setiap langkah perjuangan kita itu berarti. Teman, bayangkan diri kalian sedang duduk di tepi danau yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan yang bergoyang lembut tertiup angin. Air di danau itu berkilau, mencerminkan langit yang luas. Di tempat ini tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran, hanya kita dan momen ini. Biarkan musik ini membawa kita ke tempat yang damai, tempat yang kita bisa mendengar suara hati kita, dan di tempat ini juga kita akan berbicara tentang perjuangan, tentang keberanian untuk melangkah, tentang kekuatan untuk bangkit, dan tentang keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang hidup berikan. Teman, tentang perjuangan. Kata itu mungkin terdengar berat, bukan? Mungkin kita membayangkan perjuangan sebagai sesuatu yang melelahkan, penuh dengan rintangan, atau bahkan sesuatu yang menakutkan. Tapi, coba kita ubah sudut pandangnya sebentar. Perjuangan bukanlah musuh. Perjuangan adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ia adalah api yang membentuk kita menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani dari dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Mungkin kita sedang berjuang untuk mengejar mimpi, untuk menyelesaikan pendidikan, untuk membangun karir, atau bahkan untuk menemukan kedamaian dalam hati kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi kegagalan, kehilangan, atau ketidakpastian. Tapi, apapun bentuk perjuangan itu, satu hal yang pasti, yakni perjuangan adalah bagian dari cerita kita. Dan cerita itu, teman-teman, adalah cerita yang layak untuk diperjuangkan. Coba ingat kembali satu momen dalam hidup kita tentang waktu kita merasa ingin menyerah. Mungkin itu saat kita gagal dalam ujian penting, saat hubungan yang kita harapkan kandas, atau saat kita merasa dunia seolah berbalik melawan kita. Apa yang membuat kita tetap melangkah? Apa yang membuat kita itu bangkit? Kekuatan itu, teman-teman, ada di dalam diri kita. Ia selalu ada, meskipun terkadang tersembunyi di balik rasa takut atau keraguan. Mari kita jujur, berjuang itu tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah, ketika kita bertanya-tanya, apa gunanya semuanya ini? Mengapa aku harus terus mencoba? Rasa takut itu wajar. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Tapi, tahukah kita, rasa takut itu bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kita peduli, bahwa kita ingin berhasil, bahwa kita ingin memberikan yang terbaik. Bayangkan jika kita tidak pernah merasa takut. Mungkin itu berarti kita tidak pernah mencoba sesuatu yang benar-benar berarti. Orang-orang yang berani bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tetapi mereka yang memilih untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Mereka yang berkata, "Aku takut, tapi aku akan tetap mencoba. Aku ragu, tapi aku akan tetap melangkah."
Aku lelah, tapi aku tidak akan menyerah. Rasa takut, teman, seringkali datang dari ketidakpastian. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang ada di ujung jalan. Kita takut karena kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Tapi coba pikirkan, jika kita bisa melihat masa depan, jika kita tahu pasti bahwa segalanya akan baik-baik saja, apakah kita akan tetap takut? Mungkin tidak. Jadi, mengapa kita membiarkan ketidakpastian menghentikan langkah kita? Mengapa kita membiarkan rasa takut menentukan cerita kita? Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang ada di balik perjuangan. Setiap kali kita memilih untuk berjuang, kita sedang membangun sesuatu yang tidak ternilai, yakni karakter kita. Setiap kali kita bangkit setelah jatuh, kita menambah satu lapis kekuatan pada jiwa kita. Setiap kali kita melangkah meskipun takut, kita sedang menulis kisah keberanian yang akan kita ceritakan suatu hari nanti. Pernahkah kita mendengar cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu? Penemu, penulis, atau pemimpin yang mengubah dunia. Mereka semua memiliki satu hal yang sama, yakni perjuangan. Thomas Alva Edison gagal ribuan kali sebelum menciptakan bohlam lampu. Rowling ditolak berkali-kali sebelum Harry Potter diterbitkan. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara demi memperjuangkan keadilan. Apa yang membuat mereka istimewa? Mereka tidak takut berjuang. Mereka melihat perjuangan sebagai bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan kita, teman-teman, memiliki kekuatan yang sama. Kita mungkin tidak sedang menciptakan bohlam atau menulis novel terkenal, tetapi perjuangan kita sama berharganya dengan perjuangan yang saya sebutkan tadi. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap hari kita memilih untuk bangun dan mencoba lagi, adalah bukti bahwa kita adalah pejuang. Kita adalah pahlawan di dalam cerita kita sendiri. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan akhir. Kita ingin sampai di puncak gunung, tapi kita lupa menikmati perjalanan menuju ke sana. Padahal teman-teman, perjuangan itu sendiri adalah bagian dari keajaiban. Proses itu membentuk kita. Proses itu mengajarkan kita. Proses itu membuat kita menjadi lebih kuat. Bayangkan seorang pelari maraton. Mereka tidak hanya berlari untuk mencapai garis finish. Mereka berlatih berbulan-bulan, bangun pagi-pagi, berlari dalam hujan, menahan rasa lelah dan nyeri. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa setiap langkah, setiap tetes keringat membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Dan ketika mereka akhirnya mencapai garis finish, kemenangan itu terasa begitu manis karena mereka tahu betapa keras mereka telah berjuang. Hidup kalian adalah maraton, bukan sprint. Jangan terburu-buru mencari hasil instan. Nikmati prosesnya. Rayakan kemenangan kecil. Bangga dengan setiap langkah yang kalian ambil, meskipun itu terasa kecil. Karena setiap langkah itu adalah bukti bahwa kita tidak menyerah. Setiap langkah itu adalah tanda bahwa kita masih berjuang. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering membuat kita takut, yakni kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjuangan, teman, dan itu bukanlah akhir dari cerita. Kegagalan adalah guru. Kegagalan adalah teman yang jujur, yang mengajarkan kita apa yang perlu kita pelajari untuk menjadi lebih baik. Coba ingat kembali kegagalan terbesar dalam hidup kita. Apa yang kita pelajari dari sana? Mungkin kita belajar untuk lebih sabar, untuk lebih gigih, atau lebih rendah hati.
Mungkin kegagalan itu membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kegagalan itu membuat kita menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak cukup baik. Kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang mencoba, bahwa kita sedang berjuang, bahwa kita sedang hidup. Jadi jangan takut gagal, jangan takut jatuh, karena setiap kali kita jatuh, kita memiliki kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Perjuangan tidak selalu harus kita hadapi sendirian. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus kuat sendiri, bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Tapi teman-teman, meminta bantuan adalah tanda keberanian. Mengakui bahwa kita membutuhkan dukungan yang adalah tanda itu bahwa kita cukup kuat untuk jujur pada diri sendiri. Lihat di sekitar kita, ada keluarga, teman, atau bahkan komunitas yang siap mendukung kita. Mereka adalah bagian dari perjuangan kita. Mereka adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian. Ceritakan mimpi kita kepada mereka. Bagikan ketakutan kita. Biarkan mereka menjadi bagian dari cerita kita. Karena bersama-sama kita jauh lebih kuat. Dan jika kita merasa tidak memiliki siapapun saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Kita adalah pendukung terbesar. Berbicara pada diri kita dengan lembut, seperti kita berbicara pada sahabat terbaik kita. Ingatkan diri kita bahwa kita mampu, kita cukup, bahwa kita layak untuk terus berjuang. Setiap perjuangan memiliki makna, meskipun kadang-kadang kita tidak langsung melihatnya. Mungkin kita sedang berjuang untuk mencapai sesuatu yang besar, seperti membangun bisnis atau menyelesaikan pendidikan. Atau mungkin kita sedang berjuang untuk sesuatu yang sederhana, seperti bangun dari tempat tidur setiap hari dengan senyuman. Apapun itu teman, perjuangan kita memiliki tujuan. Coba tanyakan pada diri kita, mengapa kita melakukan ini? Apa yang membuat perjuangan ini berarti? Mungkin kita ingin membuat keluarga kita bahagia. Mungkin kita ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Mungkin kita ingin meninggalkan warisan yang berarti bagi dunia. Apapun tujuannya, pegang erat-erat. Biarkan tujuan itu menjadi cahaya yang membimbing kita di saat-saat gelap. Dan jika kita belum menemukan tujuan itu, tidak apa-apa. Kadang-kadang tujuan itu muncul di tengah perjalanan. Teruslah bergerak, teruslah mencari, dan percayalah bahwa kita akan menemukannya. Karena setiap perjuangan sekecil apapun adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekarang mari kita ambil momen untuk merayakan diri kita. Ya, kita yang sedang mendengarkan ini. Kita adalah pejuang. Kita adalah orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah, yang memilih untuk terus melangkah meskipun lelah, takut, ataupun ragu. Kita adalah bukti bahwa keberanian itu nyata, bahwa kekuatan itu ada di dalam diri kita. Coba lakukan ini sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan ketenangan yang datang bersama nafas itu. Rasakan kekuatan yang mengalir dalam diri kita. Kita sudah melalui begitu banyak dan kita masih di sini. Itu bukan kebetulan, teman. Itu adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita pikirkan. Jadi, jangan takut berjuang. Rangkul setiap langkah, setiap tantangan, setiap momen, karena perjuangan kita adalah cerita kita, dan cerita itu teman-teman adalah cerita yang indah, penuh makna dan layak untuk diceritakan. Saat kita berbicara tentang perjuangan,
Seringkali kita lupa satu hal penting, yakni keseimbangan. Berjuang bukan berarti kita harus mendorong diri kita hingga titik patah. Berjuang bukan berarti kita harus mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, atau waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Perjuangan yang sejati adalah perjuangan yang dilakukan dengan bijaksana, dengan memahami kapan harus melaju kencang dan kapan harus berhenti sejenak. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Sungai itu kuat, terus bergerak menuju tujuannya, tetapi ia juga tahu kapan harus melambat, kapan harus mengalir lembut di sekitar batu-batu besar. Kita adalah sungai itu. Kita bisa kuat, tetapi kita juga boleh lembut. Kita boleh beristirahat. Kita boleh mengambil waktu untuk menyembuhkan diri, untuk mengisi ulang energi, untuk sekadar menikmati momen kecil yang membuat hidup terasa indah. Beristirahat bukan berarti menyerah, teman. Beristirahat adalah bagian dari perjuangan. Ketika kita merasa lelah, dengarkan tubuh dan hati kita. Beri diri kita izin untuk berhenti sejenak, untuk menikmati secangkir teh hangat, untuk berjalan-jalan di taman atau mendengarkan lagu favorit kita. Keseimbangan ini akan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dengan semangat yang baru. Saat kata-kata ini berakhir, ingatlah satu hal, teman. Kalian tidak sendirian dalam perjuangan kita. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki tujuan, dan kita memiliki cerita yang layak untuk diperjuangkan. Jadi ambillah langkah berikutnya. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, cukup satu langkah kecil ke depan. Karena setiap langkah itu membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah mendengarkan, teman-teman. Terima kasih telah memilih untuk berada di sini, untuk mendengar, untuk merenung, dan untuk terus berjuang. Jika kita merasa kata-kata ini menyentuh hati, silahkan bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Beritahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di perjuangan berikutnya.